harusnya sih udah atam banget. Waduh. Jadi dari kedua player harusnya ini dengan hero nyaman mereka. Tinggal gimana caranya mereka nanti untuk mengkontrol lane-nya, gimana cara mereka untuk berrotasi juga, dan gimana cara untuk mereka berinisiasi untuk membuka team fight. Instead of, ya tergantung sih sebenarnya dari Franco terlebih dahulu atau justru malah dari fight, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Dan penggunaan Kagura sih udah sangat tepat sekali ya, dimana burst damage yang sangat-sangat diharapkan bisa dikeluarkan oleh Kagura ini berpengaruh juga nih ke arah player yang dimiliki oleh Rebellion Gen, karena dengan hero seperti ini mungkin setidaknya mereka nanti akan berkumpul dan masuk di saat dengan Yino Overton ya, itu udah sangat-sangat harus on point sekali. Tapi ini kita lihat udah ada 3 hero utama, masing-masing tim udah ngamanin hero nyaman mereka masing-masing ya. Seperti adanya dari Alter Ego mengamankan Kagura, Esmeralda dan juga Franco, dan juga Rebellion Gen ngamanin Sicilian, Khalid dan juga Matilda. Ya menurut gua kali ini kita juga Pak Vito dan juga respect band terhadap Kimi-nya Nino. Betul. Ya, kali ini bakal langsung di ban. Pak Vito sepertinya bakal di ban juga dari Alter Ego. Tapi sepertinya satu hero kembali. Brody langsung di ban kali Bang Kornet. Ayo pulang ya ini dan juga Epong ya, melihat draft dari anak-anak Rebellion ketika kita melihat dari Alter Ego yang sudah langsung mengamankan Esmeralda di second pick-nya, tapi mereka tetap berani juga untuk mengeluarkan Matildanya. Yang kita tahu sebenarnya Matilda itu langsung tercounter oleh Esmeralda. Karena ada shield-nya gitu ya. Bisa diamankan, hasilnya diambil oleh Esmeraldanya. Absorb-nya bakal diambil. Iya, tapi kali ini dari kedua tim masing-masing belum memiliki God Laner ya. Dan kali ini juga mereka udah nge-ban ke arah God Laner seperti Brody dan juga Kimi Pak Pulung. Tapi plus minusnya pastilah ada di tiap hero, apalagi dengan Matilda seperti ini. Matilda mungkin untuk dari darah putihnya bakal bisa kesedot habis-habisan oleh Esmeralda, tapi setidaknya dengan guiding win yang dimiliki. Ini mungkin yang akan diharapkan juga. Bukan dari Striking Eagle ya justru. Cycling Eagle kan bisa juga nih untuk melakukan penyerangan, tapi untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan karena ada serangan-serangan yang mungkin bisa aja di pick-up yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Contoh dengan Leo Murphy seperti ini. Di luar dari bloodhound-nya, Iron Hook-nya loh. Iron Hook-nya ini apabila memang connect, lalu ada seperti yang bisa dimanfaatkan dengan untuk menekan dari guiding wind dan memanggil rekannya, lalu rekannya menekan pula. Apa akan bisa selamat? Nggak bisa selamat lagi. Akan bisa selamat harusnya jadi seperti itu. Ini Franco Leo Murphy benar-benar mematikan. Tapi kalau kita lihat dari band-nya ini benar kayak hero-nya Nino dihabisin banget. Marksman-nya di-ban semua oleh teman-teman dari Rebellion Zion tentunya. Dan juga dari Alter Ego dan juga Rebellion masih butuh banget satu buah jungler, tapi ternyata Alter Ego lebih mengamankan Popol and Kupa untuk melakukan split push atau PT bongkar turret tentunya. Link pun sejauh ini masih lepas ya. Sally Boy bisa menggunakan hero tersebut. Sementara kalau dari Rebellion Zion, mereka udah memiliki satu XP laner, satu mid laner, satu roamer. Hanya tersisa nih, God Laner-nya akan jatuh ke tangan siapa sejauh ini. Patrick hilang, Brody hilang, Clean akankah nongol hari ini? Kita mendapatkan info pacarnya. Katanya ayangnya Fearless ayangnya. Valid atau tidak itu? Bentar. Masalahnya kok produser lebih tahu gitu ya? Kenapa produser kita lebih tahu ya? Iya. Tiba-tiba langsung ngabarin itu pacarnya Fearless. Terima kasih Bapak produser. Waduh. Nonton gosip. Tuh. Semangat ayangku Fearless. Si Pak Imut menanti. Si Pak Imut. Waduh, ini Fearless salting nih. Aduh, Pai. Masa lo kalah, Pai? Waduh, Pak, itu diterakin cewek lu mana? Si Pak Imut, dan gue masih melihat mana si Naila itu nih? Di 2022. Itu dia makanya. Ya Allah. Lanjut lagi. Yin ternyata menjadi jungler pilihan yang diamankan oleh pemain dari Rebellion Zion. Tapi kalau kita balik lagi, ada beberapa pilihan yang bisa diamankan ya oleh Yin itu sendiri. Tapi nantinya mid ke lane Esmeralda bukan menjadi pilihan. Dia bawa ini ke alamnya. Dia bawa dengan Mithril yang dia milikin. Dia pindah dimensinya. Esmeralda bukanlah pilihan yang tepat. Bukan pilihan yang tepat. Belum lagi kita belum tahu dia akan membuat spell apa. Apakah Purify? Di saat Purify dia bawa, ada efek stun yang diberikan oleh Yin juga itu nggak bakal berpengaruh apa-apa lagi. Malahan akan sangat berimpact mengerikan. Karena kita nggak tahu nih. Di saat kita berada di Mithril, kita berada di dimensi lain. Di luar itu ada apa? Ada kejadian apa dan ada siapa yang menanti? Siapa tahu dia juga ingin menculik Esmeralda untuk Esmeralda nggak join team fight-nya, Pak Bro. Bisa jadi. Dan ini adalah hero-hero pilihan yang udah diambil oleh kedua tim. Waduh, ini sama-sama mengamankan hero powernya. Dan ini dia untuk game yang pertama, Rebellion Zion Alter Ego. Gimana menurut Bapak Kornet kali tentunya?
Ini balik lagi tergantung dari permainan dari kedua tim dan kalau misalkan dilihat dari kombo-kombonya gue sangat menanti sebenarnya untuk Rebellion apakah bisa untuk dapetin satu momen mereka ketika Cecilian dan juga Khalidnya kalau tim fightnya mereka kumpul ya dari AE ya. Tapi sebaliknya Alter Ego seperti kita lihat juga untuk draftnya saling mengcounter dan kita akan melihat ini dia sudah dimulai match yang pertama, game pertama. Yang sudah langsung kita lihat di arah mid lane-nya. Sudah bertemu dan langsung diharas sedikit demi sedikit dan bahkan diganggu tapi Leo Murphy, Leo Murphy, permisi. Menarik Rock Ursa bukan menarik Pin. Waduh, Leo Murphy nampaknya ingin mengganggu seorang Fearless yang lagi mengamankan orange buff-nya. Tapi nampaknya Murphy nggak bakal senekat itu karena dia tahu adanya seorang Val yang mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Leo Murphy sendiri. Dan sementara Udil kali ini mencoba untuk mengamankan satu buah Little Wanderer juga. Tapi nampaknya kali ini Val masih terus menzoning supaya Fearless tetap aman di arah jungle Bang Cornet. Yes, tapi memakai satu emblem yang cukup agak pro kontra di sini ya, emblem sawinya Link ya. Kayak ketika Link tidak ada penetration, tapi dia juga bisa mengamankan untuk segi objektifnya. Dan juga dari untuk pengambilan beberapa jungle dan bahkan dari sini Leo Murphy masih kepada mereka langsung tetap gitu saja. Fearless-nya masih ada dash ke belakang dan masih bisa untuk di cover oleh teman-temannya. Dairan, Fai, semua sudah mulai berkumpul. Silly Boy sudah level 4, yang pernah belum dikeluarkan dan bahkan dari sini dari Boy-nya langsung telepon blade. Satu pedang tidak terambil dan bahkan langsung mencoba untuk maju ke arah belakang tapi tidak berhasil untuk dapetin satu poin kill justru first blood-nya. Surply, double kill bahkan. Double kill. Sirpai datang mengubah segalanya. Langsung mendapatkan double kill di arah purple buff yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Tapi kali ini ternyata Fearless masih level 3. Ketinggalan level, kehilangan purple buff ini cukup tidak diuntungkan untuk teman-teman dari Rebellion Zion-nya. Dan sementara Turtle Spawn kali ini, apakah dari tim Alter Ego mencoba untuk bermain objektif gaming dengan adanya mereka menggunakan emblem Demon Slayer tentunya Bang Cornet. Yes, langsung menuju ke arah turtle-nya ya untuk dapetin satu objektif dan bahkan dari Val-nya tidak langsung mendekat dan sudah retribution begitu saja diamankan untuk turtle-nya 2-0 dan bahkan Nino sepertinya sudah dibahas tadi oleh Pomskui di draft. Waktu awal-awal kita berbincang mengenai PT bongkar turret dan sudah mulai terjadi di sana. Waduh, ini benar-benar bisa seperempat. Ini Leo Murphy benar kayak mengganggu banget buat ke arah jungler dari Rebellion Zion, tapi Charlie Boy-nya sendiri berani banget buat lompat langsung ke arah seorang biru. Oke, ini dengan penggunaan link seperti ini kita balik lagi ngeliat ke arah Rebellion Zion. Siapa yang akan bisa menangkap langsung? Siapa yang bakal langsung ngelok ke arah linknya? Linknya free banget loh. Waduh. Diganggu mulu, nggak tenang gue jadi Fearless kayaknya. Di flicker. Waduh. Nah, Leo Murphy. Nah, diculik dong Leo Murphy. Ya ampun. Betul, langsung hilang. Langsung diajak by one di sana tampaknya. Leo Murphy langsung dipunish dengan permainan cukup agresif juga dan bahkan kita lihat dari anak-anak Rebellion masih mencoba untuk balik lagi ke arah tengahnya. Swallow hati-hati dengan damage yang sangat besar bahkan Silly Boy-nya mau masuk tengah. Flame shot-nya dihindari, di dodge begitu aja. Tidak ada retribution, Silly Boy hanya lompat ke satu tembok menuju tembok lainnya. Sudah ada ultimate dari Leo Murphy di game itu saja dan langsung diamankan. Ditarik begitu saja Leo Murphy tapi tidak berhasil untuk mendapat satu poin kill tambah. Tempest of Blade agak sedikit ragu tampaknya dari Silly Boy. Langsung memilih untuk mundur ke belakang Sirking Eagle dan bahkan dia Tyrant-nya dihindari di dive. Silly Boy tidak berhasil di shutdown dan bahkan Tyrant-nya langsung diamankan oleh Surpai. Wow, 3 poin kill diamankan oleh Surpai dengan Esmeralda-nya. Permainan cukup baik dilakukan. Sementara kali ini Iron Hook-nya mendapatkan seorang Val masih bisa selamat, masih bisa survive tentunya. Nyaris saja terpick off oleh seorang Udil. Tapi kali ini Udil masih mau lebih ke arah seorang Swallow. Tapi ternyata Udil mencoba untuk mundur kembali. And meanwhile in area bottom lane-nya Nino kali ini mencoba untuk langsung mengamankan gold seal turret-nya. Oke, ini udah perbedaan sekitar 3.200. Tadi kita lihat ada miss execute, ada miss kalkulasi di situ. Betul. Untuk Dairen-nya maju, udah pede banget. Execute ternyata miss. Balik lagi, siapa yang bakal ngelok? Iron Hook-nya kena terus-terusan sekarang. Demon Slayer yang bikin oleh Silly Boy dengan level 8 berbandingan level 6. Ini udah menang jauh Retribution-nya. Mau adu gimana? Di atas kertas ya Silly Boy pasti bakal menang dari Retribution. Iya, karena kita tahu emblemnya Demon Slayer gitu. Yang menambahkan
beberapa persen damage untuk ke arah objektif monster jungle tentunya. Dan kali ini Nino udah mengamankan Blade of Despair di menit yang keempat tentunya. Yes, dan bahkan juga sudah mulai tersadar di sana dari seorang penda pakai jelek langsung ada Bladian dan bahkan langsung di area begitu saja Udilnya. Karat dari seperempat daerah yang mengincar ke arah Udil, tidak ada free dan langsung diamankan begitu saja tapi Leslie Boy-nya di arah depan. Diajak Paiwa di sana. Ada dan bahkan dimenangkan oleh siapa dimenangkan oleh Link. Didapatkan 1 poin kill tambahannya dan bahkan kita lihat Aaron Hook ya tidak berhasil untuk menarik satu orang dan blue buff yang menjadi gratis untuk seorang Sally Boy The Miracle Boy. Wow, Valistar mencoba dikeluarkan dari seorang Pai kali ini mencoba untuk menjadi target utama tapi dia ada top lane. Di seorang Pai akhirnya hilang juga dan juga disusul oleh seorang Dairen juga terpick up di area top lane oleh seorang Nino. Tapi sementara kali ini Biron juga Swallow mencoba untuk push ke arah mid lane-nya, mencoba rotasi kembali. Sementara kali ini Val udah mulai mencoba naik ke atas dan sementara Leo Murphy udah mulai kelihatan. Apakah bakal coba di team fight kembali Bang Cornet? Yes, tidak mau langsung dipaksakan dengan melihat jumlah dari anak-anak alter ego. Tidak cukup kuat untuk memasakkan team fight di area top lane. Sedangkan di area bottom lane ya Sally Boy bermain dengan sangat percaya diri langsung ke arah bottom lane-nya. Mencoba untuk recall di depan Dairen dan juga Fearless. Santai saja, tidak di cancel dan langsung bisa untuk mengamankan di area bottom lane-nya. Menuju ke arah mid lane, Pai sudah bertemu dengan Val. Masih belum dikeluarkan Viking Eagle-nya, masih ditahan, masih mencoba untuk set up. Dan bahkan di area bawahnya mencuri satu demi satu buff dari anak-anak Rebellion Zion. Aduh, ini Sally Boy udah level 10 sedangkan Fearless masih level ke-7. Ini benar-benar kayak jauh banget dari segi perbandingan levelnya kali ini. Dan sementara udah Leo Murphy tadi mencoba menggunakan Iron Hook-nya tapi belum connect ke arah siapapun. Dan kita lihat turtle yang ketiga udah mulai spawn. Nampaknya kali ini Alter Ego bakal mencoba untuk mengamankan 3 turtle-nya. Ini gimana ya masalahnya untuk penggunaan dari Franco. Di sana ada Franco, lalu di side-nya ada Popol yang Kupa. Udah cukup dengan pengalihan isu adalah Franco. Lalu ditambah lagi dengan Popol Kupa di side. Atas dan bawah udah remuk. Network udah berbanding jauh. Turtle bisa didapatkan juga. Bladian dan bahkan Silver Eagle-nya ke arah belakang tapi Nino masih ada flicker ke arah belakang mencoba untuk dikejar sama Val-nya. Tapi kita lihat langsung diamankan begitu saja di trade dan Swallow-nya juga langsung diamankan 2 kill dari Alter Ego. Dan bahkan kita lihat Murphy masih santai menunggu untuk Iron Hood berikutnya. Tidak mau maju ke arah depan dan bahkan kita lihat menghuluk ke arah Pai. It's okay, tapi kita lihat Udil ya yang harus ditumbangkan. Dan bahkan Sally Boy tidak ada lagi ultimate yang dikeluarkan, masih ditahan dan bahkan kita lihat di sini 2 tukar 2 dari kedua tim. Kedua tim nampaknya saling tukaran kill tadi. Kita lihat Udil diajak by one langsung oleh seorang Fearless tentunya. Dimana kali juga ada penggunaan Temple of Lane belum cukup on point juga. Dan sementara kali ini di area bottom lane Pai mencoba untuk menahan lane dengan sendirian. Valistar mau dikeluarkan. Langsung ke seorang Birul juga Fearless. Sally Boy datang. Langsung ke seorang Birul. Cukup low. Temple of Lane. Langsung ke seorang Birul. Cukup kanan. Berhasil mendapatkan Kelix Spray. Sama Leslie Gregor tiba-tiba ada seorang Val. Tapi kita di sana di belakang. Lodihan mencoba untuk Swallow. Double kill juga Sally Boy ketika diajak by one oleh seorang Fearless Mas Cornet. Tampaknya ada sedikit miscommunication di sana ketika Sirking Eagle sedang melayang di udara untuk menabrak seorang Sally Boy. Tapi tampaknya dari Fearless langsung mengeluarkan giliran saya atau ultimate-nya. Biarkan saya menghantam tapi malah dia yang harus terhantam. Dan lihat Iron Hook-nya dari Leo Murphy tas dilakukan di sana. Tapi tidak berhasil langsung mendapatkan 1 poin kill tambahan. Wow, Pak Pulung. Iron Hook-nya. Dari mungkin dari 10 yang dilemparkan, mungkin 7-nya udah kena langsung loh. Waduh, tapi daerah top lane Nino terpick off oleh ada seorang Val dan juga Dairen. Tapi kita di sana, lagi Fearless, ngajakin by one Udil. Tapi di sisi lain, dan sang Sally Boy mendapatkan seorang biru. Tapi Udil yang diajak by one, masih bisa selamat. Udil, akhirnya harus terpick off. Tapi Sally Boy masih bisa Temple of Lane, menggunakan Temple of Lane-nya Fearless tumbang. Sally Boy, what the play. Tapi masih dikejar, masih bisa bertahan. Sally Boy still survive. Dari Leo Murphy tapi tidak ada Bladihan dan hanya menyelamatkan sejenak saja. Tapi Sally Boy-nya masih terkena damage di sana dan langsung di shutdown setelah 6 poin kill berturut-turut diamankan oleh Sally Boy The Miracle Boy. Itu penyelamatan jenis apa lagi yang barusan kita lihat dari Leo Murphy loh, bagus banget. Antara penyelamat atau justru malah membunuh temannya sendiri. Karena Soul Bloom-nya itu terbawa. Soul Bloom-nya jadi dekat ke Sally Boy. Waduh, tapi di sana lagi dan lagi dari top lane ternyata. Dan seorang Nino terpick off kembali tapi bakal dibalas oleh seorang Dairen yang bakal diambil langsung oleh seorang Murphy kali ini. Ini dia pertandingan semakin panas. Rebellion Zion mulai mencoba untuk
mengejar ketertinggalan mereka terhadap Alter Ego Bang Cornet. Yes. Masih mencoba untuk membuka visionnya, visual di arah Lord. Walaupun masih di bawah menit 12. Dan nampaknya juga kita lihat dari seorang Sally Boy menunggu untuk purple buff before start the next war atau the next team fight di arah Lord ya harusnya. Di arah Lord. Ya, kita ketahui udah masuk menit ke-10, Lord juga udah spawn, tapi di sana kita lihat siapa. Leo Murphy diajakin Baywan Fearless sudah mulai kesal dengan permainan Murphy. Jadi Baywan tapi dari seorang Dairan terpick off kembali di bawah seorang Nino. Nino lagi-lagi terpick off untuk yang keempat kalinya setelah Murphy pun hilang. Double kill dari kedua player. Sementara kali ini Birul harus hilang. Triple kill, Lockdown for Maniac. Jelly Boy mengamuk, tapi masih terkena standar. Kali ini free Lord untuk Alter Ego Esports. Apa yang dilakukan Swelo barusan? I don't even know. Dari Brazilian yang terlalu dive ke dalam turret pertama untuk mengamankan 1 poin kill, tapi itu beresiko dan bahkan merugikan timnya. Kita lihat sini Sally Boy yang mencoba untuk dapetin 1 lotnya. Masih ada Retribution yang baru saja dan kita lihat harus diamankan. Val, hati-hati tidak ada flicker dan bahkan kita lihat langsung diamankan poin kill oleh Kagura. Di-secure begitu saja dan Serpai juga menjaga jaraknya untuk mengamankan perimeter dari anak-anak Rebellion agar tidak terlalu dekat dengan anak-anak Alter Ego Esports. Again and again Val sepertinya tadi terlalu lama untuk berada di area tersebut karena kita tidak tahu apa yang dia rencanakan. Rekan-rekannya masih berada sangat jauh sekali. Respawn time-nya masih cukup lama pula tadi. Hanya ada seorang diri dengan deretan pemain dari Alter Ego. Ini kan sangat-sangat beresiko sekali dan benar aja Valnya menghilang. Dari replay yang udah kita lihat, Kagura, Udil mendapatkan momennya. Yin yang oper dan di saat connect di semua kombonya langsung berjalan. Dan Swelo, what are you doing there? Masuk. Apa yang terjadi? Satu bad impact-nya mungkin diharapkan untuk bisa sampai ke Kagura, tapi itulah yang terjadi, tidak ada apa-apa. Itu yang menjadi pertanyaan besar barusan, tapi it's okay. Sudah harus move on dan kita lihat juga dari Lord yang pertama. Tidak berhasil untuk dapetin 1 inverted turret. Ya, masih mencoba untuk mencari next wave ya. Tas dilakukan di sana. Aduh. Iron Hook masih belum mendapatkan 1 orang pun dan kita lihat dicicil pelan-pelan. Pai yang terlalu dive ke arah dalam dan bahkan kita di sini Pai tidak bisa pulang. Tidak ada flicker yang digunakan, masih ditabik itu set flicker baru dikeluarkan, baru dilihat mendapat 1 point kill. Mencoba untuk di-trade dan 1 sekali Eagle ke depan dan mencoba untuk langsung dihantam begitu saja. Dino yang sekarang masih bisa untuk di-cover oleh Alter Ego. Masih ada single double kill diamankan oleh Swelo. Mencoba dapat triple kill ya. Oh my god, Triple Leon mencoba untuk mengembalikan keadaan dan hanya tersisa 2 orang dari anak Alter Ego Esports. Pai masih bisa kabur sama kali tak bisa hilang di tangan seorang Giant. Tersisa Leo Murphy sendirian. Mampukah Leo Murphy mempertahankan Besia kali ini? 1 serangan yang membuat anak-anak Alter Ego harus berpikir 2 kali atau bahkan 1000 kali lipat. Mencoba untuk ditarik, pintar sekali Leo Murphy menarik 1 gerobaknya saat tapi tidak bisa untuk menahan 1 ini bentar ya. Oh my god, Rebellion Zion. Wow. Satu momen berbalik keadaan dan Swelo membayar kontan apa yang udah dia rasakan, tapi barusan Murphy langsung mendapat seorang Fearless dan sementara kali ini Temple of Blade coba digunakan oleh seorang Jelly Boy mencoba untuk survive dan sementara kita bakal melihat Lord yang kedua bakal muncul dalam beberapa detik lagi. 1 momentum mengubah segala seperti kata 40. Kita ketahui Alter Ego kehilangan inhibitor turretnya kali ini Bang Cornet. Yes, ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ketika hard carry-nya justru benar-benar ada di tangan seorang mid laner dan Swelo-nya. Kunci dari anak-anak Rebellion Zion untuk bermain lebih hati-hati. Tidak boleh terlalu dalam atau terlalu dive ke arah depan. Harus benar-benar menjaga perimeternya dari seorang Swelo agar tidak ter-shutdown di team fight berikutnya. Ini Swelo-nya masalahnya mystery shop yang dia bawa. Untuk itemnya di menit ke-14, ya udah. Ini pastinya akan bisa diagapai dan item-itemnya sudah bisa kita lihat. Ada dominan ice di dalam tubuhnya. Sekali geprekannya akan langsung memotong regen yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Bahkan dari Esmeralda itu sendiri. Lalu ada Lightning Truncheon, COD juga dia milikin. Ice Queen One untuk team fight. Satu item ini akan sangat berguna sekali loh. Sangat-sangat berguna sekali. Sebelum dari satu CC yang dimiliki lewat Raging Sandstorm yang dimiliki oleh Dairen itu sendiri. Yes.
Tapi kali ini Lord yang kedua udah mulai muncul, mencoba dicolek-colek terlebih dahulu. Dan sementara Chelly Boy masih jauh posisinya berada di area bottom lane. Dan sementara kali ini teman-teman dari Alter Ego Esports mencoba untuk memancing keributan di area Lordnya. Dan kita lihat player gold tertinggi by Living Mandiri kali ini. Chelly Boy memimpin gold tertinggi dengan 12.000 goldnya. Iya, tapi balik lagi ini sudah menit ke-15. Setinggi-tingginya gold yang lu dapatkan ketika item-item musuh sudah mulai lengkap. Dan ini bukan lagi soal item atau level yang dibicarakan, tapi tentang setup team fight yang bakal dikeluarkan bahkan sini. Kita lihat konsil sudah dikeluarkan, langsung flicker ke arah depan, tapi kita lihat Murphy-nya menggigit walaupun daerah sudah lompat ke arah belakang. Dan Lordnya diamankan oleh Alter Ego Esports. Satu orang sudah tumbang. Ini kesempatan untuk mereka dari Alter Ego untuk men-setup lagi team fight-nya. Membuat lebih rapi lagi, tapi balik lagi kunci dari anak-anak Rebellion Zion. Swallow yang harus menjaga jaraknya dan mencoba untuk menjadi high ground defender terkuat untuk anak-anak Rebellion Zion. Rebellion Zion mencoba untuk mempertahankan base-nya. Flame shoot kali ini dikeluarkan dari seorang Udil, langsung connect terhadap seorang Swallow. Tapi kita lihat Lord bakal bergerak dari arah mid lane menuju langsung ke base dari Rebellion Zion. Chelly Boy kali ini mencoba melakukan clear wave terlebih dahulu di area bottom lane. Dan sementara dari seorang Nino mendapatkan mid lane turretnya. Sebentar lagi kita bakal melihat team fight yang cukup besar kali itu ada Bang Cornet. Ya, sudah mulai masuk Lordnya. Kita lihat masih mencoba untuk dibersihkan, menjaga jaraknya Swallow-nya, mencoba ditarik sampai Murphy-nya menuju ke arah top lane-nya untuk membersihkan satu turret tambahan lagi. Dan bahkan di arah bottom lane-nya juga sudah mulai jalan wave-nya dari minion anak-anak Alter Ego. Masih belum bisa menarik, terlalu banyak minion, terlalu banyak objek juga. Mencoba untuk menahan kembali. Sabar, disiplin, kunci dari anak Alter Ego. Mencoba untuk men-setup kembali dan bahkan tidak mau memaksakan dari anak-anak Alter Ego untuk langsung hit ke arah base turretnya. Iya, masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Rebellion Zion tadi. Ketika Lord kedua masuk ke arah base-nya Alter Ego Esports, Conceal coba diaktifkan, coba nge-defend kembali dari bottom. Shot. Pai terlalu jauh di depan, tapi Pai masih bisa selamat menggunakan flicker ya Bang Cornet. Waduh. Benar-benar fight yang harus dipikirkan secara matang. Karena ketika melihat dari anak-anak Rebellion yang menjaga dan menempel di arah backliner mereka, ada dua hitter dari physical yang sangat sakit clean dan juga ada dari magical damage ya yang berasal dari Cecilian. Gimana Pak Pulung? Tapi clean ini sendiri juga dari tadi kan belum mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik sekali loh. Karena memang dia ditekan habis-habisan, dia juga harus menjaga jarak dari Kagura, belum Popol yang Kupa, memang Kupanya pasti akan ada jauh di depan lalu Popolnya akan selamat di belakang. Dan juga untuk Fearless, Jinnya, bisa gue bilang sejauh ini mungkin dalam satu permainan ini masih cukup gagal loh. Kenapa? Karena kita biasanya ngelihat Yin di menit-menit awal itu adalah playground yang dia milikin. Dengan 3 poin kill sejauh ini berarti belum ada yang begitu banyak yang berhasil dia dapatkan. Dan di menit sekarang, di menit ke-17 yang hampir ke-18, siapa yang bakal bisa dia bawa? Untuk mendekati ke arah Popol Kupa sulit sekali. Untuk mendekati ke arah Udil apalagi gitu loh. Iya, betul. Kalau lihat juga kali ini tentu ya perlahan minion mulai didorong oleh teman-teman dari tim Alter Ego Esports. Sementara kita bakal melihat juga Lord yang evolve akan muncul dalam beberapa detik lagi. Ini dia, Lord yang mengerikan. Lebih baik untuk dibarengin. Lebih baik untuk ditemenin. Karena ada passive damage dan juga ada pengurangan damage untuk masuk ke dalam player-player yang memiliki Lord itu sendiri. Waduh, ini Lord benar-benar harus coba diamankan. Dan kali ini lu lihat di bottom lane, Chelly Boy dan juga Fearless mengamankan, coba Temple of Fate digunakan. Mencoba untuk kabur dari seorang Chelly Boy ya. Oh, kita lihat tapi di arah belakangnya masih menahan flicker dari Swallow-nya, tidak mau langsung menggunakan flickernya begitu aja walaupun sudah dipancing tadi. Dan Lordnya sudah dikelilingi oleh anak-anak Alter Ego pastinya. Ya, visinya sudah mulai terbuka. Oke, tapi kita lihat juga kali ini sementara teman-teman dari Alter Ego mencoba untuk mengamankan Lordnya. Sementara Val mencoba melakukan zoning terlebih dahulu untuk memberikan informasi kepada teman-temannya kalau Alter Ego sedang mengamankan Lordnya. Tapi sementara di cancel terlebih dahulu, ditarik ulur. Alter Ego mencoba untuk mendorong minionnya dari setiap lane, dari bagian top lane dan juga bottom lane yang dimiliki oleh Rebellion Zion kali ini. Yes, defense potion sudah diamankan, sedangkan Chelly Boy yang lebih mengamankan attack pastinya. Dari potion merah menuju ke arah Lordnya, langsung diharap secara cepat. 3 bar tersisa, Dairan apakah bakal masuk?
Kita lihat dari Vale sudah langsung segera Eagle terkena stun. Dan bahkan kita lihat masih dengan darah yang cukup sekarat. Leo Murphy beladiannya belum keluarkan. Dan bahkan kita lihat terkena dua. Oh my god, terlibat begitu saja. Dan ternyata diincar adalah Nino-nya Nino sekarat. Betul-betul bertahan tapi tidak bisa diamankan begitu saja. Fearless yang berhasil langsung mengamankan kunci dari Nino. Dari Marksman dan Alter Ego dan langsung membuat mereka mundur kembali. Tidak mau memaksakan Lord dihit oleh Alter Ego. Alter Ego nyaris saja mendapatkan Lordnya, tapi Nino harus terpick off. Pai terkena damage yang sangat sakit dari seorang Swallow dengan bad impact-nya. Tapi kalau lihat di sini, apakah bisa bertahan? Leo Murphy seperti cabut. Ada Val yang bisa selamat, tapi Udil harus terpick off kembali oleh seorang Fearless. Alter Ego kehilangan dua pemainnya. Tapi lihat Sally Boy dari belakang, dia nge-flank menuju ke arah suara biru. Tapi kita lihat dia betul besar dan banget Jack Eagle yang terkena satu. Dan langsung diajar begitu saja Fearless. Satu melawan Sally Boy. Sally Boy tumbang, tidak ada lagi nampaknya di sana. Sally Boy hilang. Oh my god, Rebellion. Wow, menuju ke arah Lord. Dan bahkan kita lihat hanya ada Leo Murphy sendirian di arah Lord yang terhormat. Iya, tapi kali ini kita lihat apakah Rebellion akan mengamankan Lord Evolve kali ini. Wow. Ini dia, satu poin penting diamankan Rebellion Zion mendapatkan Lord Evolve. Mampukah Alter Ego Esports bertahan dengan 4 pemainnya tanpa ada Cherry Boy. Dan bahkan hidup dalam waktu 25 detik lagi, Pak Pulung. Berawal dari Nino yang tertangkap ya, ada off position dari Nino. Itu efek dominonya ke belakang terlihat begitu nyata. Mereka tidak punya jarak lagi, satu persatu berhasil ditangkap. Bahkan ada momen di mana Timeless of Blade dikeluarkan dan itu adalah momen yang sangat baik untuk Yin menangkap dari Ling. Iya, tapi kali ini Lord udah mulai bergerak di bagian base Alter Ego. Mampukah Alter Ego bertahan, Bung Cornet? Yes, masih mencoba untuk maju ke arah depan dan bahkan kita lihat sini dari Fearless ya menuju ke arah satu orang dan bahkan kita lihat diajar begitu saja. Nino yang selalu diincar dan bahkan kita lihat Liga juga hilang. Rebellion hanya dalam satu serangan dan mereka mengamankan game yang pertama. Wow, what a play from Rebellion Zion mengamankan game yang pertama. Wow, luar biasa. What a epic comeback. Wow. Only one moment. One moment. Oh shit.